أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة كثيرة التي بها نعمل صالحا لتناول الجنة من باب حسن الخاتمة وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah dan selalu kita bersyukur kepadanya. Allah telah mudahkan kembali kita untuk bisa membuka nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk janji indah, yakni terangkat derajat kita karena kita keluar menuntut ilmu. Dan ini bukti bangsa Indonesia ini, para pemuda muslimnya ini akan menjadi sebuah simbol kemuliaan dunia. Saya beberapa hari ini menekankan sekali untuk jangan mudah percaya dengan sosial media. Karena terkadang kita melihat ada beberapa ustadz, dai dan lainnya yang memang terpilih oleh sosial media, sekian banyak followersnya, pengikutnya. Padahal wallahi itu komputer yang memilihnya. Saya berani mengatakan bahwa 65% lebih bahwa pemuda Islam di Indonesia ini sudah sampai sunnah kepada mereka. Karena kita kajian di Aceh kondisinya begini. Kita kajian di Medan, di Riau, Padang, Palembang, Lampung, di beberapa pulau lainnya, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Tulima di Papua sana. Begini kondisinya. Penampilan sunnah pun sudah dianggap lumrah dan biasa. Makanya saya berani mengatakan bahwa cuma masalah waktu saja. Kita akan memilih pemimpin sesuai dengan memang kondisi diri kita seperti apa. Karena pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya mulia, baik, menuntut ilmunya rajin, maka Allah akan angkat yang terbaik di antara mereka nanti insya Allah. Pemimpin yang baik pula. Masya Allah. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan bahas pada kali ini tentang membuka pintu. Buka pintu ini lebih mengarah kepada pintu-pintu sorga yang telah Allah siapkan. Banyak ulama berkhilaf jumlah bilangan pintu tersebut. Cuma yang pasti memang ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj, dalam sebuah riwayat beliau mengatakan bahwa laqitu lailata usriya bi Ibrahim. Dulu ketika aku di Isra Mi'rajkan, aku berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini cikal bakal akidah. Nabi Isra Mi'raj. Dari Palestina menuju 7 lapis langit. Di tiap langit bertemu dengan nabi-nabi yang telah mendahuluinya. Salah satunya Ibrahim alaihissalam. Nabi kemana Ustaz? Ke langit. Dalam rangka apa? Ya berjumpa dengan Allah. Lah kok ke langit? Karena kan Allah di langit, bukan di mana-mana. Betul? Kalau Allah di mana-mana sampai langit, Allahnya mana? Gak ketemu lagi ntar ya. Ini akidah mesti kita pegang sampai kapan juga. Karena di negeri kita ini lagi ada usaha untuk merubah pemahaman seakan-akan Allah enggak di langit.
Padahal kita harus beriman. Allah yang mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah beristiwa di atas arsy. Imam Malik tegas mengatakan al-imanu bihi wajib. Beriman dengan ayat ini wajib. Dan wajib memahami maknanya. Wasu'al anhu bid'ah. Dan mempertanyakan istiwanya bid'ah. Ini akidah, bukan furu'iyah. Kalau bicara furu'iyah tidak masalah. Orang NU berbeda fikih dengan orang Muhammadiyah. Berbeda dengan orang Persis. Monggo, tidak ada masalah. Itu biasa kok. Tapi kalau sudah bicara akidah, maaf. Ini sudah harus kembali ke bahasa langit. Al-Quran. Dan merujuk kepada pemahaman salafus saleh, pendahulu-pendahulu kita. Karena Imam Malik mengatakan, wasu'al anhu bid'ah. Bertanya tentang istiwanya Allah itu bid'ah. Dulu nggak ada yang berani. Dulu kalau dikabarkan tentang sorga, neraka, itu sahabat nggak ada yang berani minta bayangan bentuknya. Karena gaib. Nabi hanya mengatakan pokoknya, mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatra ala kulli qalbin bashar. Pokoknya mata belum ngelihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan. Udah gaib. Enggak usah pakai ditanya-tanya. Saat kalau nanti saya masuk surga, amin. Terus saya ketemu orang tua saya, dia kaget gak Sat ya? Ya gak tahu saya bilang. Saya juga belum masuk sono. Jangan dibayangin sudah, pokoknya nunggu kabar aja sudah. Orang perempuan bilang, saya kalau makin mendalamin tentang sorga, takut jadi gak demen ke sorga. Kok bisa begitu? Ya gimana saya gak kesel, info sorga nguntungin laki mulu. Laki-laki soleh dapat bantal isinya 70 bidadari. Sampai gak panas, di sorga udah gak usah cemburu. Abang udah masuk. 70 sebantal bidadari. Saya di mana? Suka begitu tuh Pin kadang-kadang Pin. Musingin sendiri akhirnya. Padahal dalam hadis lain dikatakan bahwa wanita soleha itu akan memimpin bidadari sorga. Jadi 70 bidadari dipimpin sama dia. Dia nggak usah cemburu, tinggal bilang yang 70 keluar masuk gitu. Makanya jangan suka ngayalin yang gaib, udah ruwet dah urusannya udah. As-su'al anhu bid'ah. Itu jadi bid'ah nantinya. Udah. Kita masuk surga ya Allah. Jangan kata masuk emperan juga nggak apa-apa, adem-adem dikit. Jangan. Sudah, ini kabar dari Allah dan dari Rasul. Tugas kita cuma sami'na. Nah, kata Rasul, laqitu lailata usriya bi Ibrahim. Ketika aku di Isra Mi'rajkan dulu, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim. Faqala, bukan waqala, artinya Nabi Ibrahim senang, buru-buru ngomong gitu loh. Enggak pakai jeda. Faqala, ya Muhammad, akri ummataka minnis salam. Wa akhbirhum annal jannata tayyibatut turabah adbatul ma wa anha qi'an wa anna ghirasa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Hadis riwayat Tirmizi dalam Jami' Sahih Tirmizi ini, beliau mengatakan bahwa aku berjumpa dengan Ibrahim, kemudian dikatakan Nabi Ibrahim berkata kepada beliau, ya Muhammad, wahai Muhammad, akri ummataka minnis salam. Sampaikan salamku kepada umatmu. Annal jannata, akri ummataka bisalam. Wa akhbirhum. Dan kabarkan kepada mereka, annal jannata thayyibatut turabah. Bahwa surga itu mempunyai tanah yang baik. Debunya wangi. Thayyibah. Kemudian azbatul ma, dan airnya itu betul-betul tawar dan segar. Wa annaha qi'an, dan ini merupakan hamparan tanah yang luas dan datar. Wa anna girasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar.
Dan kabarkan pula kepada umatmu bahwa tumbuhan-tumbuhan sorga itu sampai dikatakan jannah, kebun, taman. Girosaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bukan berbentuk tulisan, jangan dihayalin. Tapi lebih kepada subhanallah dengan arti yang dipahami, walhamdulillah dengan arti yang dipahami, Allah wala ilaha illallah Allahu akbar dengan arti yang dipahami. Maknanya kalau kau hayalkan rumahmu bak surga, surga itu tanamannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dan orang yang mengerti makna subhanallah, dia seperti membangun surganya sendiri. Kenapa dia bertasbih? Karena dia menjadi ulil albab. Dia mengingat Allah berdiri, duduk, berbaring. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzab. Tasbih. Menjadi orang yang betul-betul menatap semua yang telah Allah ciptakan ini dengan tasbih. Artinya tidak ada keburukan sedikit pun pada penciptaan Allah. Dia tahu ini dunia ini sebentar. Bahkan seorang penyair mengatakan, wad dunya ayyamus suq. Dunia ini hari-hari orang berdagang. Apa yang kau jual belikan di dunia ini? Kata Quran, hal adullukum ala tijaratin tunzikum min adzabin alim. Tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Ada jual beli dalam kehidupan yang perlu dipahami. Kalau dunia umpama hari-harinya seperti pasar, apa yang kau jual belikan? Allah tawarkan jual beli tersebut yang membuat engkau selamat dari azab yang pedih. Tu'minuna billah. Kamu beriman kepada Allah. Kamu bertasbih subhanallah, cuma kamu enggak beriman, ya enggak ada makna. Makanya ketika Rasul SAW ditanya, kata Abu Hurairah, beliau pernah ditanya sama umat, ya Rasulullah, amalan apa yang membuat si pelakunya ini bisa masuk ke surganya Allah? Kata Rasul, taqwallah wa husnul khuluq. Kamu bertakwa kepada Allah dan kamu baguskan akhlakmu. Maksudnya apa Ustaz? Taqwallah husnul khuluq. Ya, artinya takwa dikedepankan, husnul khuluq itu dikeduakan. Maksudnya efek dari takwa adalah husnul khuluq. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang beriman, yang beramal soleh. Karena tidak ada orang yang beramal soleh diterima amalnya tanpa iman. Pun orang yang beriman kalau nggak beramal, nggak ada manfaatnya. Iman dan amal soleh ini dua hal yang tak bisa dipisahkan. Taqwallah wa husnul khuluq. Kamu bertakwa kepada Allah dan kamu memiliki akhlak yang baik. Buka pintu, Ustaz. Iya. Kita bakal buka pintu surga. Surga ini terbuka, pintunya sudah disiapkan sama Allah. Banyak penyebabnya. Siapa yang gak tertarik, info Ibrahim langsung kok. Tentang kondisi surga. Surga itu betul-betul wangi. Debunya bagus, tanahnya bagus. Surga itu tumbuhannya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bukan cuma sekedar tulisannya saja, tapi orang itu paham. Orang yang masuk surga tidak bisa kalau dia tidak bertasbih. Orang yang masuk surga tidak bisa kalau dia tidak bertahmid. Orang yang masuk surga tidak bisa kalau dia tidak bertahlil, mentauhidkan Allah. Bukan cuma sekedar di sablon, di kaos la ilaha illallah, di topi la ilaha illallah. Bukan. Hati-hati, pendomplengan ini karakter nih. Karena banyak oknum-oknum tertentu ini mengatasnamakan la ilaha illallah, padahal di balik itu punya misi organisasi. Bro, kita kalau udah ngomong tauhid, itu enggak ada kepentingan kecuali lillah, karena Allah. Makanya nasihat dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili kemarin, bentuk dakwah yang berhasil. Bentuk dakwah yang berhasil. Bukan ustadz yang terangkat namanya. Tapi sampainya sunnah kepada masyarakat. Makanya kami berani berkata, sunnah ini sudah sampai ke generasi bangsa ini.
Ini negeri akan mulia sebentar lagi. Ini kalau yang tua-tua di atas dibilangin susah, kita tungguin aja dah. Berapa lama lagi sih emang? Pegel kita kayaknya ya. Ya kalau kita putus asa kan nggak boleh. Nah, kita harus doain. Makanya saya bilang dari kemarin beberapa kajian itu, kita kalau pengen ada perubahan, doa jangan putus. Kita pegel sama teman kita, jangan cuma pegel, doain. Gimana dia mau berubah kalau nggak didoain? Kita pegel sama pemimpin negara, kota, atau mungkin kabupaten, ya, atau mungkin kelurahan, pemimpinnya lah. Ya manusiawi lah, orang kalau pegel tuh manusiawi. Tapi jangan luput dari yang namanya doa. Karena amar ma'ruf nahil mungkar itu merubah dengan gerakan. Kalau kita diem setan bisu kita namanya. Enggak mungkin Ustaz, siapa yang mau ngelihat gerakan kita Ustaz? Ya udah lisan ajak orang untuk mendoakan. Gak ada yang mau denger Ustaz, doain dah. Jangan sampai enggak ada usaha. Kita pegel sama pasangan hidup kita, ya doain. Selagi pegel sama bini saya nih, doain belum? Ogah, ya nggak bisa begitu bro. Ibu curhat begitu juga, apalagi saya, lagi gede buat sama suami dah, ampun dah. Ngapa jadi dia ya sama saya ya? Ya saya nggak tahu situ yang milih. Ya udah doain bu, ogah, dah gimana mau berubah? Usaha untuk saling mendoakan ini penting. Ad-doa silahul mu'min. Nah kalau sudah bicara doa kan bicara iman. Karena doa ini terasa tak diijabah kalau si pendoa ini imannya dipertanyakan. Pun dia tidak mengerti bahwa dijawabnya sebuah doa itu karena cinta Allah kepada yang berdoa. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Itu. Hatta uhibbahu. Kalau ini hamba gemar menghiasi yang wajib dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta. Kalau aku sudah jatuh cinta kata Allah apa? Idza sa'alani la'utiyannahu. Kalau dia minta pasti ku beri. Masa Allah bohong? Allah gak bakal bohong. Itu Allah udah bilang. Dia minta pasti ku beri. Siapa? La yazalu abdi tadi. Yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hamba yang menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Salat 5 waktu, qobliyah ba'diyah, jangan ditinggalin. Puasa Ramadan, udah. Ini Muharram, jangan sampai enggak. Sunnah ini Ustaz, iya. Cuma sayang aja kalau nggak diambil pahalanya. Kita mana bisa balik ke tahun kemarin. Sementara pahalanya ngapus dosa setahun yang lalu. Rugi kalau kita nggak puasa. Ya udah maghrib baru ngomong dari kemarin. Heran ya. Jangan sampai nggak dia. Astagfirullahaladzim. Justru itu membuat Allah cinta. Nah sama Ramadan. Menjelang buka tuh mustajab doa. Doain semuanya. Doain. Doain presiden. Doain belum nyari? Belum semua pasti. Doain. Doain menteri agama. Doain tuh. Biar dia copot itu ya masalah tawa tuh. Betul gak sih doain? Kan bagus kan? Ya Allah, mudah-mudahan yang di atas pada dapat hidayah ya Allah. Bagus gak? Bagus. Daripada ente lempar-lemparan anekdot, gambar, meme, gibah, asal doain. Kita nggak pernah tahu masa ya ribuan anak muda kumpul di Al-Azhar gini, doanya nggak diijabah, apalagi puasa tadi. Masya Allah. Ini sayang kalau kita nggak manfaatkan. Cuman kembali tadi, iman. Karena doa sudah, usaha sudah. Tapi kalau iman kita ini dipertanyakan, ini yang dikhawatirkan. Makanya kalau sampai Nabi Ibrahim kasih bocoran, sorga itu girosaha, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang menghijaukan sorga, yang menjadi perhiasan sorga, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Tinggal kita posisikan.
di mana tasbih berada. Tinggal kita posisikan di mana tahmid itu berada. Tinggal kita posisikan di mana tauhid itu berada. Tinggal kita posisikan di mana takbir itu berada. Kalau kita mengerti, Allah akan hiaskan itu. Daripada kita berdebat yang enggak penting. Dalam riwayat yang sahih pun dikatakan dari Abi Daud bahwa Rasulullah pun pernah bersabda, dia berani bikin sebuah komitmen. Ana za'imun, aku penjamin kata Rasul. Bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira. Tentang sebuah rumah berbentuk istana di pinggir sorga. Ana za'im, aku jamin. Ada disiapkan sudah rumah di pinggir sorga. Liman, untuk siapa? Liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Untuk orang yang enggak mau meninggalkan perdebatan walaupun dia bisa menang. Karena agama bukan diperdebatkan, agama dipakai. Ini lagi tren nih. Orang seneng ngobrol, berdebat, kusir. Aduh. Agama jangan diperdebatkan, apalagi debat direncanain. Saksikan debat RT RW, antar lurah, camat, bupati, gubernur sampai presiden, debat direncanain. Jadi bertentangan, semuanya bertentangan, yang terjadi adanya pertentangan. Dulu Nabi perintahkan Bilal naik ke atas Ka'bah, biar suaranya lantangan dikit keluar. Kenapa? Bahwa pahala muazin sejauh suaranya. Makin ikhlas, makin lantang. 7 lapis langit pun menyaksikan suara Bilal. Bahkan Jibril bilang, kami para malaikat mendengar suara Bilal di langit. Masya Allah. Makin lama makin penuh manusia. Utsman bin Affan berinisiatif bikin menara. Untuk apa? Biar lebih jauh lagi suara. Kita tinggal tahun 2000-an gini. Masya Allah. Nggak perlu bikin menara, buang-buang dana. Ada teknologi mic. Nggak usah bikin menara pakai toa aja kedengeran semuanya. Dilarang, itu masalahnya tuh. Padahal ada pahala menjawab suara azan itu sejauh suara muazin. Nah sekarang kagak ada yang jawab azan, nggak kedengeran. Sama yang saya pegel, saya bilang dari kemarin tuh. Ini azan kedengeran aja, banyakan yang kesiangan. Subuh bareng duha. Lah sekarang nggak kedengeran, bareng zohor. Makin rusak aja dah agama di Indonesia kalau begini nih. Ya. Yuk kita doain dah. Mudah-mudahan ini saran seperti ini diangkat buru-buru dah. Masih banyak yang penting yang mesti kita pikirin ini ya Allah. Antara azan dan qomat itu mustajab doa. Lah orang gimana mau berdoa nggak kedengeran. Lu ngapain doa? Emang udah azan? Piling gue sih udah. Piling. Agama pakai piling. Beli nasi goreng pakai piring kali. Waduh kacau ini ya. Nggak bisa dah. Ya, ima kita nasihatin, ima kita sabar dah. Paling berapa lama lagi sih pada umurnya ini. Kan itu ya. Harusnya nggak begini. Resikonya tuh fatal loh. Nuwalihi matawalla. Ini resikonya. Allah akan palingkan kita sejauh mungkin dari kebenaran. Kenapa? Yushakkikir rasulah. Kita ini berusaha merubah syariat. Ketika Rasul nasihatin bagaimana cara keluar dari sebuah bencana, Nabi mengatakan, hatta tarju ila dinik. Sampai kalian kembali ke agama kalian. Kalian akan ditimpa permasalahan tumpang tindih badai yang tak pernah berlalu. Betul. Sampai kapan ya Rasul? Hatta tarju ila dinikum. Sampai kalian kembali ke agama kalian. Agama kalian yang mana? Yang aku bawa. Yang sahabat amalkan. Yang tabi'in lakukan. Tabi'in pun menyebarkan. Ulama sampai ke negeri kita mengajarkan agamanya Rasul. Ini kalau enggak resikonya panjang ini urusannya. Tolong jangan bikin agama-agama baru, jangan. Ini di Indonesia nih Masya Allah. Ini pasar bebas nawarin produk agama. Dan herannya ada aja yang ngikut dah. Jadi apa ya,
kebiasaan buruk untuk membuat sesuatu yang baru ketika nggak bisa berdialog. Ya kayak orang kajian di sebuah masjid, kajian di sono, ditolak ngambek bikin masjid. Padahal kan dialog, kenapa nggak diterima? Kalau memang dialognya memang mengarah bahwa dia salah, sportif lah. Agama ini kan bukan masalah pendapat orang. Kalau yang dia sampaikan Quran dan Sunnah, sami'na. Karena insya Allah kalau yang namanya agama yang Nabi bawa, itu ilmiah. Agama ini fleksibel, masuk ke semua kalangan. Nggak usah khawatir. Agama ini rahmatan lil alamin. Islam masuk kemana aja terwarnai. Rasul tuh nggak pernah panik. Karena dia bawa yang hak. Ya, antum kalau mau datang ke sebuah tempat, sambutan masyarakat beragam, jangan panik. Itulah kondisi PR kita. Lihat Rasul tuh ke Madinah, macem-macem yang pada nyambut Rasul pakai gaya masing-masing. Nabi nggak bisikin Abu Bakar, kayaknya kita balik aja Abu Bakar, nggak bisa begitu. Masuk dulu. PR di depan. Harusnya begitu. Bukan maksa. Pokoknya kalau sampai saya datang Abu Bakar, kalau bisa udah agamanya udah bagus dulu semua. Ya nggak bisa begitu. Bahkan Hamzah saja, Hamzah paman Rasul, ketika dia masuk Islam, kondisinya masih mabok sholat. Nabi nggak ngomel-ngomel. Emang begitu kondisinya. Tapi dengan dakwah yang indah, rahmatan lil alamin, berubah. Ini agama seperti formula. Sama dengan kita berusaha di Rabanian sini. Ini kita berharap satu waktu nanti teman-teman tuh bertanya, kami kayaknya kurang kalau sebulan sekali. Kami kayaknya kurang kalau sepekan sekali. Kami kayaknya pengen rutin untuk mengembangkan gimana. Nanti panitia menyiapkan. Kalau bisa antum kajian nanti Sahih Bukhari, Ustaz Abdul Hakim, Amil Abdad, adanya di Krukut sana ya. Nanti kalau mau lebih mendalam lagi kita bisa hadir di kajian-kajian Ustaz-Ustaz senior, Ustaz Jazi dan lain sebagainya. Fadlu, antum bisa lebih mendalami lagi. Senang kalau Ustaz-Ustaz lain datang ya menerima ilmu. Iya, harus mulai berkembang. Karena kita diuntungkannya bukan saat ini tapi yang akan datang. Menjadi generasi yang mewarnai bukan diwarnai. Hati-hati. Kalau kita beragama kurang dalam, remeng. Apa remeng? Kurang jelas. Nah, warnanya remeng gitu ya. Hitam enggak, putih enggak, abu-abu. Ya, jangan. Agama itu yang jelas, hak. Makanya dikatakan, Nabi jamin buat orang-orang yang meninggalkan perdebatan, wa in kana muhiqqan, walaupun dia punya hak yang mampu untuk bisa mendebat. Bukan itu permasalahannya. Bukan. Bahkan beliau katakan, wa ana zaimun kadzalik bi baitin fi wasatil jannah. Liman tarakal kadzib wa in kana mazihan. Aku pun menjamin ada rumah di tengah sorga. Buat siapa Rasul? Liman tarakal kadzib wa in kana mazihan. Buat orang yang suka ninggalin dosa walaupun dalam kondisi bercanda. Bukan berarti Nabi nggak bercanda. Nabi bercanda. Waktu makan sama Ali, makan korma bareng, Ali bercanda. Tiap habis makan korma, bijinya digeser ke Rasul. Nabi makan, biji ditaruh. Ali makan, bijinya digeser ke Rasul. Dia ngeledekin Rasul, banyak amat makannya. Enggak sebanyak kamu makan barang biji, habis bijinya gitu katanya. Kan bercanda, betul gak? Rasul juga bercanda. Kita kalau nggak bercanda, waduh repot urusannya. Ini kajian nggak ada bercandanya, turun jam 9 pada nyurang semua. Lu ngapa begitu? Rabanian bikin gue begini nih. Agama nggak begitu ya. Agama bikin kita asik. Ini dikasih bocoran. Pengen dapat surga walaupun di pinggir, jangan berdebat. Kalau masih suka berdebat, jangan kata dalam, pinggir aja nggak bakal dapat. Ya jadi kalau besok dengar teman-teman berdebat kusir nih, ingetin aja, lu berdebat mulu, jangan kata dalam, pinggir gak dapat lo gitu. Karena kalau agama ini diperdebatkan gak ada juntrungannya sudah. Agama sudah dibukukan, antum bicara fikih sudah ada buku fikih. Tinggal baca. Tinggal akidah yang diluruskan. Jadi sambil belajar fikih, akidah dimatengin. Bahkan sampai Nabi mengatakan, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasunal khuluq.
Dan aku jamin rumah di sorga yang paling tinggi. Buat siapa ya Rasulullah? Buat orang yang membanguskan akhlaknya. Akhlak itu apa Ustaz? Akhlak itu perpaduan antara iman dan ilmu. Iman ya amal, perbuatan. Dan dia berilmu. Jadi kalau orang sholat cuma sekedar pakai baju sama sarung. Atau baju apa aja sholat. Tapi kalau ada akhlak, dia pakai yang terbaik. Karena urusannya buat Allah. Dia pakai wangi-wangian. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaianmu yang terbaik. Zina, perhiasan. Itu akhlak. Iya. Anda kasih makanan ke orang, bagus. Tapi kalau berakhlak apa? Lantana lal birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu nggak bisa mendapatkan albir, kebaikan, sebelum menginfakkan yang paling kamu suka. Itu akhlak. Yang cerdas. Dia tahu sekali, ini bulan Muharram nih, bulan Allah nih. Memang gak sehebat Ramadan. Tapi kata Rasul, sebaik-baik puasa, habis Ramadan kan puasa Muharram. Waduh, ini gimana? Ya gak usah gimana-gimana, puasa pakai gimana. Rasul bilang kalau umurku sampai tahun depan, kulakukan 9-10. Karena yang tren zaman Rasul dulu 10 aja, kayak orang-orang Yahudi. Pendapat ulama mengatakan walaupun lemah pendapat tersebut, tapi ada yang melakukan kalau enggak sempat 9, jangan enggak 10-11. Tapi sebagian mengatakan kalau 10 jatuhnya bukan Sabtu, malais, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Cuma yang pasti jangan sampai enggak. Nah kalau saya enggak kuat gimana Ustaz? Ya enggak ada larangan juga orang enggak kuat. Ya saya udah coba, cuma saya panas dingin kalau puasa, tadi udah enggak usah puasa dah. Akhirnya nih puasa sunnah ngerusak yang wajib. Kita kerja wajib, apalagi orang laki kan wajib. Gara-gara puasa sunnah manyun aja di pojokan. Lu kerja gak semangat amat bro. Puasa Muharram. Apa urusannya sama Muharram? Gak boleh. Ini puasa gak ngerusak yang wajib. Kalau aneh gak kuat gimana Ustaz? Ya udah. La ikraha fiddin, jangan paksain. Tapi jangan sampai gak ada perbuatan baik di bulan Muharram. Antum kasih makan orang yang puasa. Dan memberi makan orang yang berpuasa, berpahala seperti orang yang puasa. Emang susah nyari yang puasa Muharram tuh susah. Karena ini sunnah, jarang yang ngaku. Tapi kan ketahuan dari mulutnya saat, ya masa, tuh nggak mungkin gitu dong, repot dong urusannya. Ya tapi kita harus memudayakan sebuah tradisi. Ayo, kalau bangsa ini pengen dicintai sama Allah, yang sunnah tuh dikaryakan gitu loh. Bikinin dah sablonan panjangan dikit, taruh di baliho sini nih. Dari mulai puasa Senin Kemis kami menyiapkan takjil Senin Kemis. Jangan cuma tulisan juga, kesian takmir. Waduh, siapa yang mau nyiapin lagi gitu ya. Kita nulis, kita nyiapin. Harus. Jadikan sebuah tradisi. Kalau sudah begitu, Allah cinta sama generasi ini. Lah kalau Allah sudah cinta, udah gak usah khawatir. Asal yang diminta benar, yang ditauskan itu benar, Allah katakan dengan tegas. Idza sa'alani la'utiyannahu wa idza sta'adzani la'uidannahu. Kalau sampai nanti dia minta kepadaku, beri dia malaikat. Kalaupun dia minta perlindungan dariku, lindungi malaikat. Ini orang membuat aku jatuh cinta, gemar menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. 5 waktu yang dia lakukan demi Allah, dia hiasi dengan sunnah, nafilah, qabliyah, ba'diyah, salat mutlak dan macam-macam lainnya. Masya Allah. Dia lakukan zakat setiap tahun, sedekahnya nggak putus. Gemar, nggak usah tunggu diperintahkan sama atasan kita. Kalau teman-teman kita di Lombok, saudara kita di Lombok dalam kondisi terkena gempa, ya Allah, udah yuk kita bantu mereka. Tapi bukan cuma sekedar bantuan dan mengajak orang membantu saja. Penyebab gempanya mesti dicari. Itu pulau dari zaman dulu nggak ada yang bilang rawan gempa. Kok sekarang rawan gempa? Cari sebabnya. Aceh juga gitu. Dari Samudra Pasai dulu nggak ada cerita tsunami. Dan banyak bencana alam yang lainnya banyak nggak ada masalah.
Kok sekarang banyak masalah di negeri kita, Ustaz? Itu yang mesti dicari tuh. Ini jangan-jangan yang punya negeri marah ini. Siapa? Allah. Masa sih Tat, Allah marah? Ya iyalah, biharbin minallah itu kan bab riba. Kamu tuh diajak perang sama Allah. Kenapa? Makan riba. Dan riba ini udah hal biasa di negeri kita. Dari kita pribadi urusan riba, semua ngantongin ATM riba dan enjoy saja. Sampai pimpinan kita juga pengen ngilangin utang pakai riba. Masya Allah. Berarti kan perang lawan Allah. Nah kalau perang bukan berarti Allah turun bawa senjata. Bukan. Allah suruh tuh makhluknya pada marah-marah. Gunung kan makhluk Allah. Betul? Krakatau batuk. Merapi demam. Lihat itu gonjang ganjing bumi. Bi'ana rabbaka auhalaha. Allah wahyukan sama bumi. Goyang itu Lombok. Dan lain sebagainya. Masya Allah. Berarti banyak maksiat. Di Jakarta juga banyak maksiat. Iya. Cuma di Jakarta kesyirikan gak sebanyak maksiat. Di Jakarta mana ada candi. Gak ada betul. Dan gak ada yang berani bikin candi di sini berbuat syirik. Masya Allah. Ini coba muhasabah diri. Kalau udah begini bagaimana Ustaz? Ya udah, ajak teman-teman kita untuk mengkritisi tauhid. Jangan-jangan nih ada yang nggak bener nih. Jangan-jangan tauhid cuma sablonan doang nih. Karena memang tauhid kan la ilaha illallah Ustaz. Iya dari dulu la ilaha illallah. Cuma artinya paham nggak? Kalau cuma sekedar mengatakan la ilaha illallah, ini banyak ormas yang mengatasnamakan tauhid. Tapi di dalamnya ini ada talbis. Percampuran antara kebenaran dengan keburukan. Kalau buruk didatengin yang benar, namanya ja'al haq wa zahaqal batil. Yang batil hilang, datang yang hak. Tapi kalau talbis, ya talbisul haqqo bil batil, konsekuensinya apa? Taktumunal haq wa antum ta'lamun. Yang hak ini akan hancur. Karena talbis. Ini yang mesti ditekankan sekali. Hei anak bangsa, kita ini bangsa yang bertauhid. Negeri yang merdeka atas berkat rahmat Allah. Pancasila, sila pertamanya tauhid, ketuhanan yang Maha Esa. Tolong dong diperjelas benar nih masalah kayak beginian. Jangan jadi orang yang munafik, yang ditulis dengan yang diucap berbeda. Jangan. Negeri ini jantungnya dunia, paru-paru dunia. Saya sering sampaikan dari kemarin, kalau sombong itu boleh, rakyat Indonesia paling layak untuk sombong. Maksudnya apa Ustaz? Ya iyalah, sombong gak perlu negara lain. Semuanya ada di sini. Kita mau makan nasi butuh beras. No asal mau, no di Kerawang. Di Kerawang udah bisa Mikarta ya. Tadi dulu. No di Cilegon, dijual sama aseng, Masya Allah, pegel dah saya dah. Ya udah dah, jangan makan beras, gandum banyak. Bosan makan gandum, jagung ke Madura. Bosan makan jagung, Maluku makan sagu. Bosan semuanya bagaimana? Ya selalu begitu ya. Makanan banyak, ada ubi, ada singkong. Oh Masya Allah, ini negeri apa aja bisa kita hidup. Minyak kita punya, gas alam kita punya. Tambang kita Masya Allah. Ini negeri Masya Allah. Jantungnya dunia. Kita ngambek aja gak mau kerja se-Indonesia. Kalau gak goncang dunia. Kemarin Kalimantan kebakaran. Se-Singapura batuk semuanya. Ada yang nanya sama saya pegel Tat. Bini saya kalau nanya Ustadz masalah mahram umroh. Ustadz emang kalau umroh gak pakai mahram? Ya iyalah Bu. Nanya mulu, tapi giliran belanja ke Singapura kagak pakai mahram. Saya bilang gini aja Bapak, kalau dia lagi ke Singapura, Bapak pegal sama dia, bakar aja hutan. Tapi udah balik batuk-batuk. Ini negeri Masya Allah. Sayang kalau kita nggak maksimalkan ini. Makanya mudah-mudahan Allah muliakan kita insya Allah. Nah jamaah yang Allah muliakan, pada kali ini kita bahas penekanan. Yuk. Rapikan takwa kita kepada Allah dan baguskan akhlak kita. Dan bicara takwa kita bicara iman. Bicara iman kita bicara amal soleh. Kita pengen jadi generasi yang beriman dan beramal soleh. Bukan cuma berdebat kusir. Atau kadzab, wa in kana mazihan, dusta dengan bercanda.
Ada stand up komedi, ngocak, ngebohong. Ngapain? Nggak usah dipaksain. Orang mah kalau saatnya lucu mah lucu. Nggak usah dipaksa-paksain gitu loh. Karena memang betul-betul memang dalam Islam ini bohong tuh nggak boleh. Anda tinggalkan bohong di tengah sorga dibikinkan rumah berbentuk istana. Begitu pula akhlak yang baik. Makanya mudah-mudahan nih kita sering kumpul di kegiatan Rabbanian sini menginspirasi kita untuk ke depan lebih baik. Sayang kita punya bangsa yang mulia seperti ini, punya masa lalu para pahlawan yang mulia, kok ke depannya kita nggak bisa mempertahankan kemuliaan tersebut. Ya, mudah-mudahan event ini membuat kita tertarik untuk lebih baik lagi nanti insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita berdialog. Fadhlu. Masya Allah ya. Emang di Indonesia apa aja ya? Kerajaan ubur-ubur aja ada pengikutnya Ustaz ya? Alhamdulillah udah gak ada. Pasar bebas nih, pasar bebas. Kita tanya jawab ya. Kita Sister Said dulu deh. Sister Said udah siap gak? Ada yang mau bertanya? Siap. Ya silakan sebutkan nama dan domisili. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vini dari Jakarta Selatan. Silakan Vini. Pertanyaannya, saya mau tanya, jika syarat mutlak dicintain Allah itu melaksanakan ibadah wajib dan sunnah, apakah orang yang melaksanakan hanya ibadah wajib saja punya peluang untuk dicintain Allah? Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amal yang Allah sukai adalah faridah. Ya ini sesuatu yang wajib yang dilakukan. Allah suka. Karena memang Allah ciptakan manusia untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Begitu bahasa Allah ya. Artinya Allah suka. Cuma kalau memang kerjaan kita cuma buat ngerjain yang wajib, itu fitrah. Nothing special lah. Memang kita untuk itu nggak usah jadi gimana ya. Jadi kayaknya kan ini masa dimana orang ngerjain yang wajib jadi aneh-anehan. Oh gue punya temen begini. Kenapa begini? Nggak tahu dia begini aja. Sholatnya 5 waktu. Ya ilahi Rabbi. Kirain si apa. Orang sholat 5 waktu jadi heran-heranan sekarang. Ustaz. Bukan main dah. Kemarin temenan ini Ustaz. Begini Ustaz. Ramadan full. Harus. Enak aja. Jadi ini kita hidup di zaman yang begitu tuh. Orang ngerjain yang wajib jadi aneh-anehan. Teman saya masih muda kan, belum 30 udah haji. Gile banget. Haji belum 30 dibilang gile. Ini masa ini Masya Allah. Padahal dia kerjakan yang wajib itu disukai. Tapi Allah sendiri yang mengatakan, cintaku datang ke orang yang menghiasi wajib dengan yang sunnah. Ya, jadi ada pahalanya, nggak masalah. Cuma akhlak, kan kita bicara akhlak tadi. Ya kalau cuma sekedar yang wajib itu biasa. Tapi akhlak kau hiasi yang wajib dengan yang sunnah. Itu yang mendatangkan cinta Allah. Suami ngasih nafkah wajib. Nggak usah sombong. Tiap awal bulan jalan sampai bulu. Lu ngapa bro? Abis ngasih nafkah gue. Ya ilahi. Ya kalau enggak dosa emang harus ngasih. Tapi cinta istri datang kau berikan hadiah untuknya. Jones belum ngalamin nih Ben. Pas Ustaz, gue ya. Jadi kamu pengen dicintai sama pasanganmu, berikan hadiah. Kamu berbakti sama orang tua, biasa. Gak usah sombong. Anda sih alhamdulillah Ustaz, berbakti, ya harus. Tapi cinta orang tuamu datang bukan karena baktimu itu, hadiahmu untuknya. Maka saya marah banget kemana ada yang nanya tuh ya. Ustadz, bagaimana mengatur nafkah untuk istri, anak dan orang tua? Saya bilang, balik itu pertanyaan. Orang laki itu harus selalu mengatakan bagaimana menafkahi orang tua, istri dan anak. Orang tua nomor 1 sampai kapan juga. Jangan dirubah, gimana mau berkah.
Orang tua kebagian sisa. Itu akhlak. Itu akhlak. Ya, Masya Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Cukup jelas ini ya. Kita ke brothers. Ini dia kasih hadiah nih Bin. Jangan tinggalkan sunnah. Wah, Masya Allah. Pasti binasa insya Allah. Brothers, ini nih yang dekat dulu nih ya. Yang ada di depan antara kamera dan panggung mohon merunduk kalau ada uzur untuk meninggalkan tempat ya. Jazakumullahu khairan. Silakan Mas. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mam. Kalau kita terbelenggu dengan maksiat, gimana caranya kita menjalankan kita bisa membuka pintu diri sendiri untuk mencapai pintu-pintu surga yang sudah ditentukan oleh Allah. Sekali lagi, Kalau kita terbelenggu oleh maksiat, terbelenggu. Bagaimana caranya kita mengatasi untuk membuka pintu diri kita sendiri untuk lebih taat dan takwa terhadap Allah untuk terbukanya pintu-pintu surga yang sudah disediakan oleh Allah. Antum namanya siapa? Iman. Imam Ustaz. Imam. Iya, akhi Imam. Manusia mana sih yang nggak berdosa? Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu pasti punya salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap orang yang bersalah itu dipandang mulia oleh Allah kalau dia mau bertobat. Yang penting kita punya rasa malu. Nah, ini pas nih, ente tinggal di karet tengsin, karet malu, betul ya? Jadi timbulkan rasa malu. Ya malu dong. Ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi surati ma syaa rakabak. Malu. Allah bikin ente ini Masya Allah keren, muda, tampan, dibelenggu memaksiat, lawan umurnya sebentar, terbelenggu Ustaz, hijrah, bagaimana membangkitkannya, belajar gitu lah, dan berteman sama orang soleh. Karena kadang-kadang kita ini semangat, sampai rumah, sampai karet tengsin lagi tadi ya, ketemu sama orang-orang, tengsin lagi gitu kan. Ya, harus dilawan gitu loh. Teman ana yang baik yang mana Ustaz? Ini ribuan nih teman baik ini. Teman-teman yang Masya Allah. Yang kalau mendoakan antum diijabah oleh Allah. 40 orang diijabah. Apalagi ribuan seperti ini. Makanya penting sekali untuk hijrah secara total. Kemudian bersahabat dengan orang soleh insyaAllah ya. Semoga Allah angkat belenggu tersebut dalam hidup antum insyaAllah ya. Barakallahu fiik ya Masya Allah. Amin. Gimana Imam? Cukup ya? Nih. Imam kayaknya kudu belajar etika seorang muslimin. Baik, Masya Allah. Ya, silakan. Kita semua Mam Surya, kita semua perlu belajar ya. Betul. Berarti alhamdulillah dapat bukunya dari Ustaz. Silakan untuk sisters ya. Sisters lagi. Ya, Baik. sisters. Silakan. Sisters sudah siap yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Salam. Saya mau tanya. Namanya dulu Mbak. Oh iya, Caya dari Buaran. Cahaya. Caya. Silakan. Iya, silakan Mbak Cahaya. Mau tanya, pilih mana sholat sunnah atau dipanggil orang tua? Padahal saya udah bilang, Ma saya mau sholat sunnah dulu ya. Terus habis itu papa saya datang manggil saya. Saya sebaiknya batalin sholat sunnah atau menjawab pertanyaan panggilan orang tua saya. Terus yang kedua, boleh nanya dua nggak Ustadz? Iya apa sih? Kasih nggak ya? Iya boleh. Boleh, Nah, silakan. yang kedua, pilih mana? Jadi teman saya ada yang mau traktiran dan itu udah lama nggak ketemu. Intinya mau silaturahmi. Nah dia ngajaknya jam 5 sore, tapi saya lagi puasa sunnah. Sebaiknya saya batalin puasa saya atau saya... Canggung banget ya? Memang berat bro. Iya, Masya Allah, berat. Ustadz ini pertanyaannya pengalaman pribadi. Iya, siap. Iya, nggak apa-apa. Saya nggak mau. Siap. Soalnya puasa gak ada Baik. shift malam ya. Iya, betul. Puasa siang semua, gak ada shift malam. Memang hidup banyak pilihan ya, Masya Allah. Ustaz, Traktir jam 5. yang pertama Ustaz, silakan. Pilih mana, ayo Ustaz. Salat sunnah dengan panggilan orang tua. Yang pertama memang kalau urgensinya itu orang tua penting manggil kita. Saya nggak tahu kenapa tuh orang tua begitu ya.
Tapi yang pasti memang dipanggil, mau bilang apa. Tetap mendatangi panggilan orang tua itu wajib. Ya, datangi dulu, kemudian teruskan sholatnya. Dan itu nggak batal. Ya. Kemudian kalau masalah temen nih, apa temen yang ngundang jam 5 sih ya? Iya, itu dia. Bisa Makan bener apa? lagi Ustaz, last minute. Kan jadi kita yang pusing, gitu kan? Makan apa ya jam 5 itu ya? Iya. Geser dikit undang buka kalau gitu dia ya. berani ngundang di waktu-waktu last minute gitu ya, menjelang berbuka, ya lagi-lagi lihat urgensinya, bilangin sama dia. Rasul pernah mengajarkan kepada umat ini bahwa menjelang berbuka itu mustajab doa. Bisa gak ditunda habis maghrib gitu loh. Nah. Ya ngomong apa adanya. Dia berani ngajak last minute, kita juga nolak last minute. Kenapa? Ya ini kan menjelang berbuka, suara udah pas-pasan bener ini. Takutnya kita ngobrol ya batal sebelum ajan kan repot ini urusannya. Ya bisa dengan bahasa-bahasa santai lah. Kalau memang penting banget, ya udah kamu aja yang kemari deh. Buka puasa di sini aku siapin, bisa lah. Jadi jangan sampai kita nggak mengerti nih mana yang lebih penting di antara dua kepentingan. Nah, jadilah orang yang dewasa. Bahwa min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika bisa meninggalkan yang gak bermanfaat. Kalau teman manggil manfaatnya kurang, mendingan yang jelas dah mustajab doanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Cukup jelas ya baca ya. Demikian baca ya, semoga Allah mudahkan. Ini kayaknya si Cahaya kasih zikir pagi petang deh. Iya, Masya Ah, Allah. iya. Kurang zikir kayaknya. Memudahkan menghadapi pilihan hidup Ustaz ya, Masya Allah. Baik, selanjutnya. Brothers lagi. Brothers lagi. Akhirat silakan. Mana nih mana. Itu tuh semangat banget kayaknya. Ya, sambil di sister juga siapkan pertanyaan berikutnya ya. Iya, Baik, yang mau silakan. bertanya, biasa sister tuh sigap juga. Begini mereka dibilang kasak kusuk tuh, udah ngasih ke Betul. mic yang mau nanya gitu. Siap. Insya Allah biasa sih begitu. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Iya, namanya siapa mas? Azmi. 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 Azmi, silakan. Dari Ulu Azmi. Oh iya, masya Allah. Saya mau nanya, kalau situasinya, kondisinya saya itu tidak bekerja di bank, tapi saya bekerja di sebuah perusahaan yang dimana dia itu modalnya mendapatkan dari bank. Nah, apakah saya ini sama saja kayak saya bekerja di bank yang tidak dibolehkan ataupun gimana Pak? Tayyib. Yang itu yang pertama. Masya Allah. Yang kedua, Baik. ini saya juga mau nanya apa keutamaannya kita sholat di musola kantor sama di masjid? Karena ketika kita keluar dari kantor, kita kelihatan kayak kok kita nggak bukan sama mereka ya sholat di musola. Iya. Sedangkan kan saya pernah dengar sholatlah di tempat dikumandangkan azan. Dan kalau sholat kantor kita kan nggak ada azan. Oh, Gitu, Masya Pak. Allah. Iya. Ya, dipegang dulu mungkin mic ya, mungkin bisa interaktif sedikit nanti. Baik. Silakan Ustaz. Ya kondisi beliau ini tidak kerja di bank konvensional. Cuma kerja di perusahaan yang modalnya dari bank konvensional. Sebenarnya kalau bicara pekerjaan kita bicara jenis pekerjaannya dulu. Baru bicara cara mendapatkan dan berjalannya pekerjaan itu. Saya diundang makan ayam bakar Ustaz. Boleh gak? Boleh. Ayamnya boleh nyolong. Jangan gitu loh. Mafhum ya? Jadi wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong-menolong dengan hal yang salah gitulah. Wallahu alam, kalau kamu sudah bisa pastikan bahwa berjalannya perusahaan kamu itu karena suplai dana dari konvensional, maka mutlak haram. Tapi kalau kamu masih ragu dan syubhat, secara personal yang minjem orang per orang, nggak ada urusannya dengan kamu kerja, Malaysiahi, syubhat. Tapi kalau sudah memang bergerak atas dana konvensional, ta'awun. Kamu tolong menolong, itu yang dimaksud ya. Terus kemudian yang kedua, musola dengan masjid. Memang di Indonesia ini banyak nama tempat sholat ini. Ada masjid, musola, surau, langgar, macam-macam ya.
Padahal musola itu diterjemahkan makanun lis sholat, tempat sholat juga. Masjid tempat sujud. Apa penyebabnya? Kalau penyebabnya memang nggak mungkin Ustaz. Kalau saya ke masjid urusannya banyak yang terbengkalai ini. Ya inilah kita masuk pada sistem yang kadang-kadang nggak kita inginkan. Ya kalau sudah begitu, ad-darurat tubihul mahturat. Darurat menghalalkan segala cara. Namun kalau musola diterjemahkan tidak ada sholat Jumatnya, tidak ada imam tetapnya, maka masjid lebih utama ketimbang musola. Jadi biar bagaimana masjid lebih utama ketimbang musola. Karena hukum asalnya juga ju'ilal ardo li ummati masjidan. Dijadikan bumi ini masjid untuk umatku. Anda sholat di rumah juga boleh, cuma kan afdolnya di masjid. Anda sholat di musola juga boleh, tapi kan afdolnya di masjid. Nah levelnya itu antum yang tahu. Antum yang tahu. Karena memang enggak, banyak teman-teman kita nih di beberapa perusahaan, ini memang enggak mungkin naik turunnya, izin keluarnya apa, sehingga waktu terbuang. Sistem manajemen ini memang mudah-mudahan lah kita punya pemimpin-pemimpin yang akan datang ini bisa memahami ini nih. Karena kuncinya pegawai, pekerja itu sholat. Kalau sholatnya diperhatikan, dijaga betul-betul, insya Allah baguslah pekerjaan nanti insya Allah. Wallahu a'lam. Kasih ini sifat sholat Nabi dah. Masya Allah. Sifat sholat Nabi. Mengenai ini Ustaz, tadi kalau dia paksa sholat ke masjid tapi orang kantornya ngeliat nih kok kayak gak mau sholat bareng kita sih yang di musola kantor gitu. Itu bukan alasan sebenarnya ya. Ya yang justru yang alasannya itu kalau mengganggu akad komitmen di perusahaan. Ya istirahat cuma setengah jam, 1 jam misalkan dibagi makan dan sholat. Antum kondisikan kalau anak sholat, anak gak makan resikonya. Atau misalkan kalau anak memang dahulukan masjid, resikonya gini-gini. Antum yang paham. Tapi gak merubah hukum. Masjid lebih mulia ketimbang musola. Wallahu a'lam. Insyaallah. Cukup jelas Asmi? Cukup. Oh iya, iya. Baik, dan selanjutnya kita masih ada waktu untuk pertanyaan dari sisters. Untuk sisters, silakan. Silakan sisters. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nama dengan saya Ibu Fauzia Panjaitan. Silakan Ibu Fauzia. Anak itu kan tidak boleh durhaka ke orang tua, Iya. terutama ke ibu. Iya. Namun seorang ibu itu tidak selalu benar. Jika yang ibu minta, perintahkan ke kita adalah sebuah hal yang tidak benar atau tidak baik, bagaimana cara kita menolak, menyampaikan ke ibu bahwa hal yang beliau minta itu tidak baik, tanpa menjadikan kita anak yang durhaka. Iya. Ya anaknya tuh laki-laki, Iya. sudah punya istri juga, jadi istrinya dia selalu bingung di antara istri dan orang tua. Iya. Itu aja Ustadz, terima kasih. Barakallahu fiik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu Fauzia. Saya sering sampaikan nasihat buat diri saya pribadi dan jamaah, laki-laki khususnya. Justru kunci sukses kita di atas dunia ini, kita dapat ridho Allah. Dan ridho Allah ada di ridho orang tua. Secantik apapun istrimu, sehebat apapun jabatan yang kau miliki sekarang, sebesar apapun nilai yang kau miliki bulanan, mingguan, ya Allah. Selucu apapun anak-anak yang kau miliki, tolong sampai kapanpun ibumu, ayahmu, baru istrimu. Kalau pengen berkah. Dan seorang wanita harus juga mendukung suaminya supaya mendahulukan orang tuanya. Jangan jadi masalah, karena memang banyak sekali kasus seperti ini. Gara-gara menikah lupa sama orang tua. Gara-gara kerja lupa silaturahmi. Hei, orang Islam itu mewarnai bukan diwarnai. Sehingga apapun ujian di masa depan nanti, fitrah itu jangan dirubah. Bahwa diri ini dapat ridho Allah karena ridho orang tua. Makanya mungkin sih memang butuh pendekatan khusus aja lah. Apa sih yang membuat anak laki-laki ini bingung antara istri dan orang tua? Tentu ada sebabnya. Kita nggak tahu penyebabnya apa. Itu yang mesti kita cari. Bagaimana asap ini akan hilang kalau api nggak dimatikan. Bu, nih ada buku bagus. Rahasia dibalik berbakti kepada kedua orang tua. Semoga manfaat insya Allah ya. Insya Allah. Baik. Syukur Ustaz, baik untuk yang sister, hadiahnya akan diberikan di akhir kajian ya. Baik insya Allah. Baik, masih ada sedikit waktu lagi, 5 menit lagi untuk kita brothers lagi ya. Kayaknya kita dari sayap kiri jamaah terus ya. Sebelah sana.
Kita mau ke, itu ada yang jarang-jarang nyender angkat tangan. Bisa kira-kira? Baik. Terima kasih panitia, agak jauh emang sebelah kiri, di sayap kanan jamaah. Baik, dan insya Allah Ustadz akan juga meluangkan waktu untuk sedikit berdiskusi nanti di area bazar Di area ya. bazar. Bagi Untuk- yang tidak mendapatkan kesempatan bertanya di atas, kita akan lanjutkan diskusi di bawah Ustadz ya. Mohon izin Sisters waktunya. dan brothers ya, dapat Ya, dua-duanya. insya Allah. Insyaallah. Ya. Silakan Baik, Mas. Silakan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya. Iya. Kalau misalnya ada orang tua yang memang secara langsungnya menjauhkan diri dari anaknya, Masya Allah. dari dia kecil, dia nggak pernah beroperasi, dan yang paling penting itu adalah seorang ibu. Ya. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan si anak ini? Apakah dia Iya. harus mencari atau ya sebaiknya gimana? Iya, iya. Baik. Persoalannya adalah orang tuanya yang pergi Iya. dan ini adalah seorang ibu. Iya. Iya. Baik. Barakallahu fiik. Ya, inilah fenomena yang sering kita lihat. Kadang-kadang orang tua pegal sama anak, kadang anak pegal sama orang tua. Tapi memang fitrahnya nggak berubah. Orang tua ya harus mendidik anak, apalagi ibu, madrasah buat anak-anaknya. Begitu pula anak ke orang tua. Tugas kita berbakti, apapun kondisi orang tua kita. Walaupun dia kafir, berbaktilah. Wa in jahadaka la an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalaupun sampai dia mengajak kamu berbuat kufur, jangan patuh, tapi jadikan dia sahabat. Ini menandakan bahwa tetap wajib berbakti. Jadi kalau kita nggak tahu orang tua kita cari. Karena insya Allah yang namanya manusia, apalagi dia seorang ibu, pasti cinta sama anaknya. Cuma kita nggak tahu sampai dia membuat dia seperti ini. Gitulah. Jangan sampai kita nggak berbakti. Lihatlah Nabi Allah Ibrahim sampai dibakar sama ayahnya. Kalau memang itu bentuk bakti dia kepada ayahnya, dia rela. Dia bisa kabur kalau mau. Cuma bakti dia seperti ini sama orang tua. Nah sama dengan kita. Jadi kalau nanti kita temukan orang tua kita, ibu kita, ayah kita, siapapun dia, tolong jangan jadi hakim untuk mereka. Jadilah penyebab Allah berikan hidayah untuk mereka. Karena kadang anak dilahirkan, orang tua bermanfaat buat anaknya. Kadang anaklah yang bermanfaat buat orang tuanya. Ya. Jadi saran saya sih cari, kemudian berbaktilah. Sampai nanti dia menyesal bahwa yang dia perbuat adalah sebuah kesalahan. Mudah-mudahan si anak ini menjadi penyebab hidayah buat orang tuanya insya Allah ya. Kalau sudah oke, nanti diajak ngobrol orang tuanya. Ya, ini ada 35 amalan pelebur dosa. Mah, cara ngelebur dosa gini nih mah, gitu ya nanti. Masya Allah, Hafiz, semoga Allah mudahkan urusan antum. Dan Ustadz Akharil, kita telah berada di akhir acara Ustadz. Mungkin ada sedikit ikhtitam atau penutup dari antum insya Allah. Ya, Masya Allah, jamaah yang Allah muliakan. Semoga kajian singkat ini bisa menginspirasi kita untuk lebih mendalami agama. Setiap 2 bulan sekali kami juga mengadakan ada daurah buat orang-orang laki di Yayasan Imam Malik bin Anas. Nanti bisa diikuti di Instagram usb.bawazir. Kalau besok 22 September buat akhwat, mungkin pendaftaran terakhir besok. Ya, sudah tertutup sudah ya. Terbatas jumlah. Silakan bisa dilihat di Instagram juga. Pun kemudian buat yang seputar Depok, Bogor, besok ada spesial